Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Muandi dari kelas F akan memaparkan presentasi tentang manajemen logistik, mata kuliah manajemen logistik. Nah, apa sih manajemen logistik itu? Manajemen logistik adalah fungsi pengintegrasian yang mengkoordinasikan dan mengoptimalkan semua aktivitas-aktivitas logistik serta mengintegrasikan kegiatan-kegiatan logistik dengan fungsi-fungsi lain termasuk pemasaran, manufaktur, penjualan, keuangan, dan teknologi informasi. Aliran manajemen logistik. Aliran logistik merupakan istilah yang umum digunakan di bidang rantai pasok. Aktivitas ini merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dari rantai pasok, mengacu pada serangkaian aktivitas atau kegiatan operasional dari sistem produksi hingga distribusi, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas produk. Nah, ada 4 jenis aliran logistik. Yang pertama, push flows, yaitu merupakan jenis aliran yang tidak terpaku pada permintaan pasar. Perusahaan tetap melakukan kegiatan produksi untuk mengantisipasi kebutuhan pasar. Hasil produksi disimpan sambil menunggu permintaan masuk. Yang kedua ada pull flows, yaitu berfokus pada masuknya jumlah permintaan. Produksi dilakukan hanya ketika permintaan masuk. Metode ini diterapkan untuk mengurangi biaya penyimpanan. Yang ketiga ada just-in-time flows atau kombinasi antara push flows dan pull flows. Perusahaan mengatur aliran bahan baku dan produk siap jual agar sesuai dengan permintaan pasar. Yang keempat ada synchronized flows, yaitu penyediaan bahan baku atau suku cadang disesuaikan dengan kebutuhan dalam proses produksi. Yang selanjutnya adalah supply chain. Manajemen rantai pasok atau supply chain adalah sebuah sistem terkoordinasi yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas informasi, dan sumber-sumber daya lainnya yang terlibat secara bersama-sama dalam memindahkan suatu produk atau jasa baik dalam bentuk fisik maupun virtual dari suatu pemasok kepada pelanggan. Aliran dalam supply chain. Dalam supply chain terdapat berbagai aliran yang dikelola oleh para pelaku. Aliran-aliran tersebut antara lain, yang pertama aliran barang. Aliran ini akan bergerak mengalir melalui dari hulu, sisi upstream, hingga ke hilir, sisi downstream. Salah satu contoh bentuk aliran barang adalah aliran bahan baku yang dikirim dari supplier kepada pabrik pengolahan. Selanjutnya, setelah melalui proses produksi, barang akan dikirim kepada para distributor yang diteruskan dengan pengiriman barang kepada para pengecer, dan terakhir barang akan bergerak dari tangan pengecer kepada konsumen akhir. Yang kedua, aliran uang. Berbeda dengan aliran barang, aliran uang akan bergerak mengalir dari sisi hilir ke sisi hulu. Aliran uang dapat berbentuk invoice, perjanjian pembayaran, cek, dan lainnya. 3. Aliran informasi. Aliran informasi memiliki perbedaan dengan aliran barang dan uang. Jika aliran barang mengalir dari hulu ke hilir dan aliran uang mengalir dari hilir ke hulu, maka aliran informasi bergerak mengalir baik dari hulu ke hilir maupun hilir ke hulu. Aliran informasi yang dibutuhkan dari hilir ke hulu sebagai contoh adalah informasi persediaan barang di sejumlah distributor atau supermarket, sedangkan pihak yang membutuhkan informasi adalah pabrik. Informasi dari hulu ke hilir sebagai contoh adalah suatu distributor yang ingin memperoleh informasi terkait kapasitas produksi. Di sini saya akan memaparkan atau mereview, menjelaskan salah satu contoh supply chain dari PT Indofood CPP Sukses Makmur Tbk. Nah, PT Indofood CPP Sukses Makmur Tbk ini sendiri adalah perusahaan yang didirikan oleh Bapak Sudono Salim pada tahun 1990. Hingga saat ini sudah memiliki 15 pabrik di Indonesia, serta produk-produknya itu diekspor ke benua Asia, Australia, dan juga Eropa. Nah, apa saja sih produk PT Indofood CPP Sukses Makmur? PT Indofood CPP Sukses Makmur bergerak dalam bidang pembuatan mie dan bahan makanan, produk makanan kuliner, biskuit, makanan ringan, nutrisi, dan makanan khusus kemasan, dan lain-lain. Salah satu produknya adalah Indomie yang sering kita kenal ya. Nah, Indomie ini pernah mendapatkan gelar
sebagai ramen terenak versi Los Angeles Times tahun 2019. Pada PT Indofood JBP Sukses Makmur ini juga ada aliran supply chain. Nah, aliran supply chain pada PT Indofood JBP Sukses Makmur ini dapat dilihat dari gambar ya. Aliran barang dari supplier ke manufaktur, retail, kemudian ke customer. Aliran keuangan berbalik dari customer, retail, manufaktur, kemudian supplier. Sedangkan aliran informasi ini ada dua arah, supplier, manufaktur, retail, customer, begitu juga dari customer, retail, manufaktur, supplier. Nah, selanjutnya, bagaimana aliran barang ICBP bekerja? Yang pertama, dari manufaktur dari pabrik ya, dari Indofood JBP itu ICBP mengirim list order kepada supplier. Kemudian yang kedua, supplier mengirimkan raw material sesuai list yang diorder oleh ICBP. Yang ketiga, raw material disimpan sebagai inventory di warehouse Indofood JBP. Yang keempat, selanjutnya raw inventory akan masuk proses produksi. Nah, dalam proses produksi ini ada beberapa tahapan. Antaranya adalah mixing, pressing, slitting, steaming, cutting and folder, frying, cooling, packaging. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, ada beberapa jenis packaging dari produk-produk ini, khususnya adalah produk Indomie. Ada yang berbentuk etiket, ada yang cup, juga dibungkus menggunakan karton. Yang selanjutnya adalah distribusi produk. Nah, setelah itu adalah proses distribusi produk. Produk yang sudah diolah dan siap diedarkan ini nanti akan didistribusikan kepada distributor. Selanjutnya dari distributor ini akan masuk ke wholesaler. Setelah wholesaler baru akan masuk ke para retail. Bagian selanjutnya yaitu adalah bagaimana aliran keuangan ICBP bekerja. Yang pertama adalah customer melakukan pembayaran dan menerima invoice saat melakukan transaksi pada retail. Yang kedua, customer juga dapat melakukan pembayaran atas pembelian pada wholesaler dan menerima invoice. Nah, alurnya seperti ini. Dari retailer melakukan pembelian ke distribution center. Dari wholesaler juga melakukan pembelian ke distribution center. Nah, dari distribution center ini melakukan pembelian dari factory atau dari pabrik. Kemudian pabrik juga melakukan payment and credits kepada supplier. Yang selanjutnya, bagaimana aliran informasi ICBP bekerja? Nah, aliran informasi ini kan dua arah ya, dari hilir ke hulu, hulu ke hilir seperti yang tadi di awal dijelaskan. Nah, dari supplier ini memberikan informasi kepada dari factory ya, dari factory dulu, dari pabrik ini memberikan informasi berupa purchase order material stock, yaitu memberikan informasi barang-barang yang akan dibeli dari para supplier. Kemudian supplier juga memberikan informasi berupa production capacity. Yang selanjutnya ada delivery schedule product specification. Ini dari pabrik ya kepada distributor, ini memberikan informasi berupa delivery schedule product specification. Begitupun juga dari distributor ini memberikan informasi berupa storage and delivery capacity, delivery lead time, depot location, and shipping notification. Yang selanjutnya kemudian dari pabrik, dari manufaktur, dari PT Indofood JBP Sukses Makmur ini juga memberikan informasi kepada wholesaler tentang production and promotion plan, product specification. Dari wholesaler juga memberikan informasi berupa sales inventory, status, order plan, and quality product information. Nah, kalau alurnya dilihat lagi itu seperti ini. Dari distributor memberi informasi berupa delivery schedule atau dan shipping notification kepada wholesaler, kemudian wholesaler memberikan promotion plan kepada retailer, kemudian dari retailer juga memberikan informasi berupa sales inventory status, promotion plan, order plan kepada wholesaler. Wholesaler juga memberikan informasi berupa operational hours and order plan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.